Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Fakta Data kembali menemani Anda, program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas mengapa Jakarta menjadi rebutan dan siapa yang menggelontorkan dana kampanye terbesar di Pilkada DKI Jakarta. Serta berapa gaji dan apa tantangan Gubernur DKI Jakarta yang baru. Kali ini bersama saya, Cakri Miller. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2017, DKI Jakarta paling jadi sorotan. Perhatian masyarakat juga media tertuju ke ibu kota. Mengapa posisi Gubernur Jakarta jadi rebutan? Berikut fakta dan datanya. Jakarta merupakan barometer politik nasional. Jayadi Hanan, Direktur SMRC Saiful Mujani Research and Consulting menyebut jabatan Gubernur DKI Jakarta terbukti menjadi lompatan ke tampuk kepemimpinan nasional. Ini ditunjukkan Joko Widodo kalau melompat tinggi dari gubernur menjadi presiden 3 tahun lalu. Dan pemilihan gubernur Jakarta kali ini benar-benar menjadi barometer politik menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan digelar serentak 2019 nanti. Itulah mengapa tokoh-tokoh politik besar turun gelanggang di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri turun gunung untuk pasangan calon nomor 2 Ahok Jarot. Presiden Indonesia ke-6 yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahkan hingga kurang dari 24 jam menuju hari pemilihan bermanuver. Adapun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengawal pasangan Anies Sandi. APBD Jakarta yang jumlahnya jumbo merupakan daya tarik tersendiri bagi pasangan calon dan partai politik. Tengok saja APBD DKI 2017 dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa. APBD DKI Jakarta 2017 yang telah disahkan sebesar 70,19 triliun rupiah. Bandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Banten misalnya, hanya 11 triliun rupiah. Sementara Provinsi Jawa Barat tak sampai separuh dari anggaran DKI, Jawa Tengah 23 triliun rupiah, Yogyakarta 5 triliun rupiah, dan Jawa Timur 28 triliun rupiah. Salah satu anggaran tertinggi yang dianggarkan Pemprov DKI adalah anggaran pendidikan yang menembus 17 triliun rupiah. Pos ini digunakan untuk gaji guru, pembangunan sekolah, rehabilitasi sekolah, hingga pembiayaan Kartu Jakarta Pintar KJP. Selain itu ada pula anggaran kesehatan 8,3 triliun rupiah serta biaya pembangunan dan rehab rusun sebesar 4,2 triliun rupiah. Jakarta juga menjadi pusat ekonomi. Tahukah Anda berapa uang beredar di ibu kota? Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencatat 70% perputaran uang di Indonesia berada di DKI Jakarta. Ini artinya sekitar 2.000 triliun rupiah per tahun uang beredar di Jakarta. Guru Besar Visipol UGM Tajudin Nur Effendi menyebut posisi Jakarta sebagai pusat utama kegiatan ekonomi ini berdampak pada angka kemiskinan penduduk Jakarta relatif rendah dibanding dengan kota dan desa di Indonesia. Investasi PMA, penanaman modal asing, dan PMDN, penanaman modal dalam negeri juga terkonsentrasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Jakarta selalu menjadi daya tarik orang daerah. Saban tahun ditaksir 50.000 pendatang masuk kampung besar ini. Apalagi ketersediaan lapangan pekerjaan dan upah minimum regional di Jakarta dan sekitarnya yang lebih tinggi dari daerah lain. UMP, upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada 2017 sebesar 3,3 jutaan rupiah. Jakarta juga menjadi miniatur Indonesia. Beragam suku mendiami Jakarta sehingga menjadi barometer politik nasional. Data indikator politik Indonesia menunjukkan suku Jawa sebanyak 35,2%, Betawi 27,3%, Sunda 15,3%, Tionghoa 5,5%, Batak 3,6%, dan lainnya sekitar 12,8%. Ibu kota Jakarta teramat padat dengan penduduk mencapai 15.015 jiwa per kilometer persegi. Jumlah ini melebihi daya dukung di mana luas wilayahnya hanya 664 km persegi atau 0,03% dari luas wilayah Indonesia. Bandingkan dengan daerah di Jawa lainnya yang dihuni 1.100 jiwa per kilometer persegi, ataupun kepadatan penduduk di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua yang masih di bawah 100 jiwa per kilometer persegi. Polri menyatakan DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang rawan konflik pada Pilkada 2017.
Jakarta bahkan menjadi provinsi yang dianggap paling rawan dibanding Papua, Papua Barat, dan Aceh. Mayoritas penduduk DKI Jakarta beragama Islam. Menurut data jakarta.go.id, jumlah warga Jakarta yang memeluk agama Islam mencapai 85,4%. Dan masih ada 5 agama lainnya yang juga dipeluk warga Jakarta. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya. Jakarta, sama seperti kota di Indonesia lainnya, menjadi rumah bagi keberagaman.